Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup naik 0,63% atau ditutup hijau ya, setelah di hari sebelumnya turun cukup dalam. Semoga IHSG besok kembali hijau dan melanjutkan kenaikannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham sektor komoditas, yaitu kebanyakan di sini minyak dan gas ya. Yang pertama ada saham ESA, kemudian Medco, Elsa, Pegas, dan yang terakhir ada yang request kemarin saham SMDR. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham ESA atau Surya Esa Perkasa Tbk. ESA hari ini ditutup naik 20 poin atau plus 1,92% ke harga 1060 per lembar saham. Ada 627.000 lot yang diperdagangkan dan dengan nilai transaksi mencapai 66,5 miliar. Asing hari ini net buy tipis. Bila kita lihat dari transaksi broker, sekilas ada distribusi yang dipimpin oleh broker YU. Dari segi teknikal, ESA hari ini ditutup hijau, berhasil ditutup sedikit di atas support yang ada di 1045, closingnya ada di 1060. Meskipun hijau, namun ESA masih belum confirm untuk reversal. Perlu dicermati besok apakah ESA lanjut hijau atau malah koreksi lagi. Bila ternyata masih koreksi, berarti ESA masih melanjutkan penurunan saja. Ada risiko di bawah hingga ke 985. Risikonya bisa dibawa ke sini kalau turun lagi. Namun bila ternyata besok hijau, ditutup hijau meskipun tipis, maka ada peluang ESA untuk mantul. Anda bisa mulai cicil buy, risikonya di sini di 1045, dan peluangnya bila ternyata mantul ada peluang untuk balik lagi menguji titik 1195 sebagai resisten terdekat. Bila ternyata ini mampu ditembus, sasaran berikutnya ada di 1300. Yang kedua ada saham Medco. Medco hari ini ditutup naik tipis 10 poin atau plus 1,62% ke harga 625. Ada 1,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 70,9 miliar. Meskipun naik tipis, ternyata asing hari ini net sell, dan bila kita lihat dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AZ. Dari segi teknikal, Medco hari ini sempat turun, namun di akhir perdagangan mampu mantul dan closingnya hijau lagi, closing di 625 dan sempat menyentuh resist yang ada di 630, namun tidak berhasil menembus hari ini. Bisa cermati untuk besok. Bila kita lihat dari chartnya dalam beberapa hari terakhir, ini masih ada peluang untuk naik. Meskipun di area stokastik sudah masuk area overbought ya, atau jenuh beli. Namun dari candlenya Medco masih belum konfirmasi, kecuali jika hari ini ternyata merah, maka ada risiko balik lagi hingga ke sini, risikonya di 580. Untuk besok Medco apabila hijau lagi, apalagi closing di atas 630, maka ada peluang menuju ke 650. Namun bila ternyata tidak mampu menembus atau malah turun koreksi, resikonya di sini di 610, bisa dibawa turun sini. Cermati mantul apa enggak di sini. Kalau misalkan mantul bisa mulai cicil buy, namun bila ternyata masih dijebol, maka ada risiko turun lebih lanjut ke support berikutnya. Secara umum Medco hari ini masih di atas grafik MA5 ya, jadi masih berpeluang untuk lanjut naik. Yang ketiga ada saham Elsa atau Anusa Tbk. Elsa hari ini ditutup naik 4 poin atau plus 1,24% ke harga 326 per lembar saham. Ada 1,2 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 39,3 miliar. Asing hari ini net buy. Bila kita lihat dari transaksi broker, juga ada net buy yang dipimpin oleh broker KI dan juga BK. Dari segi teknikal, Elsa hari ini juga masih hijau. Dalam beberapa waktu terakhir, closingnya selalu di atas MA5 ya.
dan ini belum ada tanda-tanda untuk turun. Jadi bagi yang masih punya, masih bisa hold sampai ada tanda-tanda koreksi. Biasanya itu terlihat bahwa ada candle merah dengan volume penurunan yang cukup besar. Jadi candlenya merah turun, kemudian diikuti dengan volume yang sangat besar, berarti itu tanda-tandanya saham mau turun. Biasanya seperti itu. Nah, untuk besok seperti apa? Untuk besok support terdekat ada di sini. Selama masih closing di atas ini, Anda bisa hold bagi yang sudah punya. Atau misalkan koreksi bagi yang belum punya, cermati di sini mantul apa enggak. Kalau misalkan turun kemudian mantul di sini, Anda bisa mulai cicil buy. Namun bila ternyata bablas, maka yang belum punya bisa tunggu dulu di bawah lagi. Dan yang sudah punya mungkin bisa pertimbangkan untuk mulai cicil cut loss bagi yang suka cut loss, atau mau average down di bawah juga bisa, tapi nunggu pantulan dulu. Bila ternyata Elsa besok hijau lanjut naik, maka target terdekat ada di sini di 342. Bila mampu ditembus, ada peluang menuju ke 356 sebagai resisten selanjutnya. Selanjutnya ada saham Pegas atau perusahaan gas negara. Pegas hari ini ditutup turun tipis 10 poin atau minus 0,56% ke harga 1775. Ada 1,4 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 255 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy dalam 5 hari perdagangan berturut-turut. Dari transaksi broker ada akumulasi yang terlihat dipimpin oleh broker MG. Kemudian dari segi teknikal, Pegas dalam beberapa waktu terakhir belum berhasil menembus 1810. Ini bisa dijadikan sebagai resist. Dalam beberapa hari terakhir ini sideways setelah mengalami kenaikan cukup tinggi di tanggal 24 Mei sampai 25 Mei, dan sebelumnya sudah naik cukup tinggi sejak 26 April, mulai dari sekitar 1350-an sampai akhirnya sempat di 1800-an. Yang perlu dicatat, Pegas hari ini itu adalah come date dividen. Setelah saya hitung tadi, kira-kira dibandingkan dengan closing harganya hari ini itu sekitar 7% dari harga penutupan. Jadi untuk besok, kalau misalkan mengikuti pola dividen trap ya, itu ada resiko koreksi minimal itu sekitar 7% sesuai dengan dividennya 6, sekian persen kalau nggak salah. Anggap 7% sini resikonya bisa dibawa turun hingga ke 1650 kalau emang Pegas kemudian ARB seperti PTBA di hari sebelumnya ya. Resikonya bisa di sini kemudian diubek-ubek apakah turun lagi atau langsung naik. Kita lihat saja perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Bagi Anda yang mungkin sudah punya sejak di harga bawah, Anda masih kuat untuk hold, ya hold saja sampai nanti balik di atas harga closing hari ini, yaitu di 1775. Mungkin tunggu sampai 1800-an Anda baru jual, jadi Anda dapat capital gain dan juga dapat keuntungan dividen. Namun bila Anda baru beli hari ini dan kemudian Anda dapat dividen saja, kemudian besok ARB, maka ada resiko bagi Anda yang kuat hold, ya hold dulu cukup dalam beberapa waktu lah, nggak tahu sampai berapa lama, itu resikonya. Namun bisa juga skenarionya ternyata Pegas kemudian mantul alias naik. Di sini ada resisten di 1810, bila ini mampu ditembus peluangnya bisa ke hampir 1900. Ini titik resisten yang bisa dicermati. Yang terakhir ada saham SMDR atau Samudra Indonesia Tbk. SMDR hari ini ditutup turun 80 poin atau minus 2% ke harga 3.840. Ada 185.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 71,7 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker KK, AK dan juga BK.
Dari segi teknikal, SMDR bila kita lihat itu selalu naik ya dalam beberapa waktu terakhir, tepatnya semenjak Mei 2021 perlahan tapi pasti terus naik, dan dalam waktu belakangan mulai April lalu itu mulai mengalami kenaikan drastis, dan hari ini meskipun merah masih belum konfirmasi untuk turun, meskipun yang perlu diwaspadai adalah dari indikator stokastiknya sudah ada dead cross, tapi juga belum tentu juga karena ini closingnya masih di atas MA5. Karena grafiknya naik terus, cenderung naik terus, maka di sini bisa dijadikan support terdekat, yaitu di 3730 ya, sekitar sini. Ini support terdekatnya. Bila ternyata besok turun melebihi ini 3730 diikuti dengan volume yang sangat besar, maka ada risiko untuk turun. Anda bisa tunggu di sekitar sini 3030. Namun bila ternyata besok masih sideways atau malah masih hijau, berarti SMDR masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya lagi dengan target terdekat di 4260. Bagi saham-saham yang sudah naik tinggi seperti ini, saran saya bagi yang belum masuk ya fast trade aja. Kalau misalkan udah punya lama, ya hold dulu saja sampai ada tanda-tanda strong sell atau patah tren. Anda bisa mulai cermati untuk jual. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang bisa dicermati untuk besok hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemennya sehingga selalu siap saat saham di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.